semakin besar cinta kita pada Rasulullah SAW, yang pada akhirnya beliau akan memberikan syafaat kepada kita sekalian. Selamat datang kita ucapkan kepada guru kita, Dr. Haji Hasan Hatta. Dan kini mari sama-sama kita dengarkan pembekalan dalam rangka menghadapi bulan suci Ramadan yang akan disampaikan oleh guru kita, Mukarram Ustaz Haji Hasan Hatta. Pada beliau silakan. Ya, saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan syahru ramadhanal ladzi unzila fihil qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza jaa syahru Ramadan putihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suppidatis syayatin. Wa qala aidan law ta'lamu ummati ma fi Ramadan latamannau an takuna sanatu kulluha Ramadan. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin asyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-mukarramin segenap para asatizah, para tokoh masyarakat, para bapak, para saudara, hadirin jamaah majelis taklim dan muzakarah Musholan Nuruz-Zain, yang mudah-mudahan kita semua senantiasa selalu mendapatkan limpahan rahmat, barokah, ismah, inayah serta ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus tentunya yang sama-sama kita hormati Bapak Al-Ustaz Dr. Andes Waridi Anwar beserta segenap pengurus Mushola Nuruz-Zain, baik sekretarisnya, bendaharanya, dan seluruh komponen yang masuk dalam kepengurusan Mushola Nuruz-Zain, dan juga segenap jamaah lainnya yang mohon maaf manakala saya tidak bisa menyebutkan namanya satu persatu, namun sudah barang tentu tidak sedikit pun bermaksud mengurangi rasa hormat, takzim dan mahabbah saya kepada segenap pengurus Mushola Nuruz-Zain. Begitu juga yang sama-sama kita hormati Bapak Ustaz Haji Ahmad Ansor, Bapak Ustaz Fahrul Razi, Bapak Haji Ruslan, Bapak Baihaqi, Bapak Ustaz Madlazim, dan segenap para orang-orang tua kita yang hadir. Begitu juga segenap jamaah yang istiqomah
yang setiap malam minggu terus bisa meluangkan waktunya sehingga kita bisa sama-sama hadir dalam rangka kita mentakmirkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap tentunya mudah-mudahan perkumpulan kita setiap malam minggu, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, bahkan dari tahun ke tahun, mudah-mudahan itu semuanya dicatat sebagai salah satu bentuk amal solih kita. Mudah-mudahan dijadikan pertemuan kita setiap malam minggu dicatat di sisi Allah sebagai pertemuan yang penuh dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mudah-mudahan manakala kita punya dosa, kita punya kesalahan, mudah-mudahan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan wadah ini pun, ya, manakala kita berada di sini, kita berdoa, kita munajat, mudah-mudahan segala doa-doa dan munajat kita dikabulkan dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan yang terbaik buat kita. Allah kasih keberkahan di dalam hidup dan kehidupan kita, dan kita bisa menjadi hamba-hamba Allah yang istiqamah di dalam menjalankan segala perintah-perintahnya dan menjauhkan segala larangan-larangannya. Amin ya rabbal alamin. Selawat serta salam semoga tetap tercurahkan untuk baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, zuriyah dan sahabatnya, begitu juga kepada pengikut-pengikutnya dan termasuk pada kita semuanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Mudah-mudahan pada kesempatan malam hari ini kita laksanakan satu acara dalam rangka kita ingin menyongsong datangnya satu tamu yang sangat agung, tamu yang mulia, yang ditunggu-tunggu oleh setiap umat Islam yang ada di permukaan bumi ini, termasuk kita jamaah Mushola Nur Zain sedang menyongsong kedatangan satu tamu yang begitu mulia, yakni bulan suci Ramadan. Bapak saudara, bulan suci Ramadan ini diumpamakan seperti tamu. Kalau yang namanya tamu itu kan selalu dimuliakan. Di mana-mana tuh yang namanya tamu dimuliakan. Apalagi kalau tamu namanya calon besan. Gimana kira-kira? Wah, kalau calon besan lebih diutamakan lagi. Apalagi udah jadi besan, lebih dimuliakan lagi. Begitulah yang namanya tamu. Dan ini berdasarkan hadis sahih riwayat daripada Imam Bukhari dan Imam Muslim. Rasulullah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim dhaifah." Siapa-siapa yang mengaku dirinya beriman kepada Allah, mengaku dirinya beriman kepada hari akhir, maka kalau ada tamu disuruh memuliakan, menghormati. Ramadan diumpamakan seperti tamu yang agung yang mulia, sehingga sudah sepantasnya lah kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memuliakannya. Bapak saudara, kenapa Ramadan dikatakan tamu yang sangat mulia? Sebab di dalam beberapa literatur kitab dijelaskan Ramadan sayyidus syuhur. Jadi Ramadan itu Bapak saudara dikategorikan sebagai pemimpin bulan-bulan yang ada di dalam satu tahun.
Kalau kita lihat Allah ciptakan dalam 1 tahun itu ada isna asara syahra. Ada 12 bulan. Ada namanya bulan Muharram, ada namanya bulan Safar. Terus kita hitung-hitung sampai yaitu bulan Zulqa'dah dan terakhir bulan Zulhijjah. Dari 12 bulan yang ada, ternyata Allah yang memilih. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yang memilih atas perintah Allah melalui malaikat Jibril alaihissalam. Ramadan dikategorikan sebagai Sayyidus Syuhur, sebagai pemimpin bulan. Masya Allah. Sama seperti Allah ciptakan manusia, dari sekian banyak manusia dipilih, diangkatlah Nabi dan Rasul. Jumlahnya banyak, ada 24.000 Nabi dan Rasul. Dari 24 Nabi dan Rasul dipilih lagi menjadi 313 Rasul. Dari 313 Rasul dipilih lagi yang namanya diabadikan di dalam Al-Quran dan wajib kita kenal, yaitu 25 Nabi dan Rasul. Dari Nabi Adam itu, Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, terus sampai Nabiullah Musa, Nabiullah Isa, dan terakhir Nabi Muhammad SAW. Itu namanya ada. Disebutkan di dalam Al-Quran, Bapak Saudara, ada 25 Nabi dan Rasul. Nah, dari 25 Nabi dan Rasul ternyata Allah pilih lagi. Ada yang namanya 5 Nabi dan Rasul yang masuk dalam kategori ulul azmi. Nabi yang memiliki kesabaran lebih kebanding daripada yang lainnya. Dipilihlah, ada Nabi Nuh, ada Nabi Ibrahim, ada Nabi Musa, ada Nabi Isa, dan ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi tetap Allah milih lagi dari 5 nabi yang udah istimewa, ada yang bergelar Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Siapa yang dimaksud Sayyidul Anbiya wal Mursalin? Tidak lain adalah baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan hari pun Allah ciptakan ada 7, tapi dari 7 itu ternyata Allah pilih lagi, ada yang disebut dengan Sayyidul Ayyam. Nah, Sayyidul Ayyam itu tidak lain siapa dan apa? Itu tidak lain adalah hari Jumat. Dari hari yang ada Yaumul Ahad, Yaumul Isnain, Yaumul Sulasa, Yaumul Arbi'a, Yaumul Khamis, Yaumul Jumu'ah, Yaumul Sabat. Maka hari Jumat dipilih menjadi Sayyidul Ayyam. Nah, begitulah di dunia ini Allah memang sudah memilih makhluk-makhluknya yang mungkin melebihi daripada yang lainnya. Termasuk kita. Ini kita pilihan karena kita tercipta menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan menjadi umat Nabi Nuh, bukan menjadi umat Nabi Adam, bukan kita menjadi umat Nabi Musa, dan juga kita bukan menjadi umat Nabi Isa. Tetapi kita terlahir, hidup di dunia, dipilih oleh Allah menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang memang kita yakini umat Nabi Muhammad itu lebih mulia kebanding daripada umat-umat yang lainnya. Seperti Nabi Muhammad itu lebih mulia kebanding daripada nabi-nabi yang lainnya. Makanya kita bersyukur. Banyak keistimewaan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Allah berikan bulan suci Ramadan. Kenapa Allah berikan kita bulan suci Ramadan? Karena Allah tahu umat Nabi Muhammad itu beda dengan umat yang lain. Umat Nabi Muhammad lebih dimanjakan.
lebih disayang kebanding dengan umat yang lain. Kalau umat-umat yang lain dikasih umur panjang, tapi kita enggak dikasih umur panjang. Kenapa? Karena Allah tahu dunia itu adalah tempat orang yang bersusah payah, susah. Hidup itu enggak enak di dunia. Makanya Allah kasih kita hidup di dunia enggak lama. Beda umat-umat yang lalu. Itu ada yang hidupnya sampai 500 tahun. Ada yang dikasih hidup 600 tahun, 800 tahun, bahkan ada yang 1000 tahun. Tapi umat Nabi Muhammad disayang, dimanja. Udah hidup di dunia mah nggak usah lama-lama. Baina sittin was sab'in, antara 60 70. Nanti dikasih bonus 80 90. Udah nggak usah lama-lama. Nanti pindah ke alam yang lebih istimewa. Bahkan alam akhirat itu yang disebut dengan darul jaza. Tapi kalau alam dunia itu darul amal, tempat kita bekerja. Yang namanya orang kerja capek nggak? Capek. Nah makanya alokasi sayang kita, bagaimana supaya umat Nabi Muhammad kerjanya sedikit tapi gajinya gede. Enak nggak kira-kira? Coba di sini, ya ada nggak yang mau kerjanya sebentar tapi nanti gajinya besar? Atau kerjanya lama, berat, gajinya kecil? Pasti jawabannya pengennya kerjanya ringan, sebentar, tapi gajinya besar. Itulah kita umat Nabi Muhammad. Bekerjanya ringan, sebentar, tapi gajinya nanti besar. Bahkan lebih besar daripada mereka yang bekerja begitu lama. Kenapa? Karena umat Nabi Muhammad dimanjakan. Allah kasih yang namanya bulan suci Ramadan. Makanya dibilang bulan suci Ramadan itu syahrut ta'ah. Bulan suci Ramadan disebut dengan syahrul kurbah. Bahkan bulan Ramadan disebut syahrul birri wal ihsan. Bulan Ramadan disebut syahrul maghfirah war rahmah war ridwan. Jadi bulan Ramadan itu adalah bulan di mana manusia kesempatan untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Bulan Ramadan adalah salah satu bulan di mana manusia diberikan kesempatan untuk lebih mendekatkan dirinya kepada Allah, melakukan ihsan, melakukan kebaikan kepada Allah. Bulan Ramadan disebut juga sebagai bulan ampunan karena kesempatan manusia yang selama ini mungkin jauh dari Allah. Selama 11 bulan kadang-kadang jauh dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Masuk Ramadan, itu Ramadan dibilang syahrul maghfirah. Banyak orang yang memohonkan ampun kepada Allah. 11 bulan dia jauh, dia lupa, dia nggak ingat dengan Allah. Tapi masuk Ramadan terpanggil hatinya sehingga dia mohon ampunan. Sehingga disitulah Ramadan dikatakan bulan rahmat, penuh dengan kasih sayang Allah. Bulan Ramadan penuh dengan ridwan, yaitu keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau kita ibadah di bulan Ramadan, Bapak, Saudara, itu dilipat gandakan. Yang namanya amal sunnah bukan lagi bernilai sunnah, tapi udah berubah menjadi fardu. Kalau kita melakukan amal fardu bukan lagi satu, udah dibalas 70 kali amal fardu. Bahkan nanti kalau kita ibadah pas berbetulan dengan Lailatul Qadar, itu khairun min alfi syahr, lebih bagus, lebih mulia kebanding daripada 1000 bulan yang kira-kira hampir kurang lebih 83 tahun. Itu dimanjakan banget kita. Ibadah di malam hari itu nggak mesti kita begadang, nggak. Saya ingat dulu waktu saya lagi ngaji sama Mu'alim Syafi'i Hazami,
Beliau bilang begini, kita kalau mau ibadah dinilainya semalam suntuk, itu gampang. Sholat isya jamaah sama sholat subuh berjamaah. Saya ulangi lagi, kalau kita pengen nilai ibadah kita seperti ibadah semalam suntuk, itu tinggal kita sholat isya berjamaah sama sholat subuh berjamaah. Itu beliau bilang, terdengar banget suaranya masih di telinga saya. Masya Allah, Allah yarham muallim ya Syafi'i Azami bilang begitu. Kenapa? Kita umat Nabi Muhammad dimanjakan. Enak gak kira-kira? Enak banget. Sholat isya jamaah Pak. Makanya jangan suka ditinggalin sholat isya jamaah. Ya, jadi kita nih berusaha bagaimana supaya kita bisa yang nilai semalam suntuk dapat kita miliki. Enggak mesti kita begadang, enggak. Waktunya tidur kita tidur. Tapi kalau kita udah sholat isya berjamaah dengan sholat subuh berjamaah, itu nilainya udah sama seperti kita ibadah semalam suntuk. Ayo makanya mulain ya malam ini kita benar-benar jaga sholat isya berjamaah dan sholat subuh berjamaah. Belum lagi nanti kita tambahkan lagi kalau bulan Ramadan, kita tambahkan dengan sholat tarawih, sholat witir. Apalagi kita bisa tambahkan dengan sholat-sholat sunnah. Orang yang membiasakan sholat sunnah subuh, dibaca rakaat pertama alam nasroh, dibaca rakaat kedua alam taro, itu siapa yang membaca alam wa alam, lam yusibhu alam, maka insya Allah dia tidak akan terkena berbagai macam penyakit. Itu alam nasroh sama alam taro, biasain bapak saudara. Kalau kita sholat sunnah subuh, sholat sunnah fajar, habis azan belum qomat, tuh kita namanya sholat sunnah subuh, tuh sholat sunnah fajar atau disebut qobliyah subuh. Kita baca alam nasroh rakaat pertama setelah baca Fatihah, kemudian kita baca alam taro setelah kita baca Fatihah pada rakaat kedua. Itu insya Allah siapa yang baca alam dan alam maka tidak akan mengalami alam. Alam itu artinya apa? Penyakit, bencana, musibah, sesuatu yang kagak enak itu namanya alam. Ya, nah itu kita mudawamahkan, kita terus konsekuen istiqomah melaksanakan sholat sunnah subuh dengan membaca surah alam nasrh dengan alam taro. Mudah-mudahan itu dijaga, dipelihara oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah makanya kesempatan buat kita Ramadan ini ya kesempatan emas buat kita, sehingga ada satu hadis yang berbunyi, lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan la tamannau an takuna sanatu kulluha Ramadan. Kalau seandainya kita sebagai umat Nabi Muhammad, manusia yang terlahir sebagai umat Nabi Muhammad, mengetahui bagaimana keistimewaan yang terdapat di dalam bulan suci Ramadan, kemuliaan yang terdapat di dalam bulan Ramadan ini, maka mereka berharap supaya kalau bisa dalam 1 tahun udah Ramadan aja semuanya. Begitu Bapak Saudara. Kenapa? Sebab di antara kemuliaannya itu iza jaa Ramadan putihat abwabul jannah wa ghullikat abwabun nar wa sufidatis syayatin. Jadi apabila datang bulan suci Ramadan, putihat abwabul jannah, maka pintu-pintu sorga dibuka. Tuh pintu sorga dibuka, artinya kebaikan-kebaikan ya sedang ya dibuka. Ini kan artinya kesempatan baik buat kita manusia. Ayo pintu sorga lagi dibuka, kebaikan sedang diberikan sama Allah, rahmat dan kasih sayang Allah sedang diberikan, ampunan sedang dibuka, kesempatan buat kita. Itu maksudnya pintu sorga sedang dibuka.
Emang surga ada pintunya? Ada. Banyak riwayat-riwayat hadis yang menjelaskan seperti itu. Bahkan ada satu pintu namanya pintu Rayyan. Di dalam surga tuh Pak, ada namanya Rayyan, Babur Rayyan. Itu biasanya Babur Rayyan nanti ya akan masuk dari pintu tersebut khusus hamba-hamba Allah yang berpuasa, lebih-lebih puasa Ramadan. Dipanggil tuh, hei hamba-hamba ya Allah yang senantiasa istiqomah benar, ya sempurna melaksanakan puasa Ramadannya, silahkan kamu masuk melalui pintu Rayyan ini. Tuh begitu. Jadi surga ada pintunya, ada 8 pintu surga. Begitu juga kata Rasulullah, wa ghulikat abwabun nar. Pintu-pintu neraka itu dikunci, ditutup. Artinya apa? Kesempatan orang melakukan perbuatan dosa maksiat kalau bisa ya dikurangi, atau paling kagak jangan melakukan. Bahkan dibilang lagi wasuffidatis syayatin, setan iblis dibelenggu, dirantai. Ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim yang datang dari Abi Hurairah dalam kitab At-Targhib wa Tarhib. Jadi begitu mulianya Ramadan sampai-sampai setan iblis diiketin, diberantai, dibelenggu. Artinya apa? Kesempatan orang berbuat dosa maksiat sebenarnya itu udah diminimalisasikan sekali, sangat diperkecil sekali. Ya walaupun sih kita lihat banyak juga di bulan Ramadan orang berbuat dosa. Ada nggak kira-kira? Ada juga sih. Orang berbuat maksiat ada nggak Pak di bulan Ramadan? Ada juga. Padahal ini Nabi udah bilang setan udah diiketin. Ya mungkin setan yang benar udah diiketin, setan pala hitam masih banyak. Nah kalau setan pala hitam ini lebih repot Pak sebenarnya. Kalau yang namanya setan Pak, iblis, itu kalau kita azan aja pada lari. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu yang setan beneran pada lari. Kalau kita baca Fatihah, apalagi baru diazanin aja udah lari, apalagi baca Fatihah. Panas dia, nggak betah. Tapi kalau setan pala hitam dibacain Fatihah, dibaca surah Yasin, repot gak kira-kira? Nah begitu. Jadi di bulan Ramadan sebenarnya setan iblis udah dibelenggu melalui hadis ini. Ya di dalam kitab At-Targhib wa Tarhib nih, hadis dari Imam Bukhari, Imam Muslim, udah bener diiketin. Pintu neraka ditutup. Kok kenapa masih ada manusia-manusia yang berbuat dosa maksiat? Nah ini pengaruhnya karena banyak setan-setan pala hitam. Kan setan itu bukan hanya iblis saja. Terkadang setan itu juga dari jin dan manusia. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi waswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Nah ini yang berat ini, dari jenis manusia. Makanya kata setan dan iblis beneran, ya digirang. Ah udah saya mau pensiun aja sekarang, nggak mau kerja lagi. Emang apa? Udah banyak manusia yang udah jadi setan tuh. Jadi udah banyak manusia yang jadi setan. Belum lagi nanti pengaruhnya dari hawa nafsu. Sehingga pantas kenapa di bulan suci Ramadan orang masih berbuat dosa dan maksiat, masih malas untuk ibadah. Ternyata pengaruh daripada hawa nafsu. Innan nafsa la'ammaratum bisu'. Sesungguhnya hawa nafsu itu mendorong manusia untuk melakukan perbuatan dosa dan perbuatan maksiat. Jadi ada pengaruh hawa nafsu, dan hawa nafsu itu adanya di dalam diri kita. Makanya pantas
Kalau malam pertama, hari pertama, malam kedua, hari kedua, itu masih enak. Hawa nafsunya belum berfungsi tuh. Ya, semangat. Nanti hawa nafsu itu akan berfungsi sekali pada saat udah di malam-malam terakhir. 20, 21, yang ganjil-ganjil apalagi. Ya, 27, 29, apalagi hujan rintik-rintik. Nah, itu udah berat. Hawa nafsu dah tuh. Nah, makanya ada satu doa yang sering saya sampaikan sama Bapak. Ini perlu dibaca di saat-saat malam-malam terakhir. Di saat-saat hari-hari yang terakhir. Kalau kita udah mulai males, baca Quran udah mulai males, ibadah udah mulai males, sholat tarawih udah mulai males, sholat witir udah mulai males, sholat duha udah mulai males, segalanya udah mulai males. Kenapa? Sudah di akhir-akhir, capek, letih, ya. Itu tuh kadang-kadang terjadi pada diri kita. Nah, dari sekarang tolong ini doa nanti diapalin. Saya berikan, saya ijazahkan kepada Bapak Saudara. Nah, ini doa penting. Bapak baca, coba ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma paksain. Itu gampang Pak Haji. Ya. Dan ini yang paling manjur sebenarnya. Doa-doa yang lain kurang manjur, tapi Allahumma paksain manjur banget. Ya, makanya di malam pertama nggak usah dulu dipakai nih doa. Tapi di malam-malam terakhir, di hari-hari yang terakhir, yang memang itu udah menjadi kebiasaan. Manusia udah mulai bosan, udah mulai capek. Baca Quran kalau malam pertama, hari pertama gimana? Masih semangat nggak? Semangat. Ada yang 5 juz seharian udah baca Quran. Alhamdulillah sudah sehari. Iya, udah dapat berapa? 10 juz. Wih, 10 juz hari pertama. Ada yang 5 juz hari pertama, ada yang 3 juz hari pertama. Coba dah, ya nanti udah tanggal 21, 23, 29 suruh baca 10 juz. Udah berat banget. Ya, 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat aja, kayaknya udah ngantuk nih, udah berat bener. Nah, itu doa tadi tuh dibaca tuh, ya doa itu dibaca mestinya, sehingga mudah-mudahan, insya Allah kita bisa mengalahkan hawa nafsu, gitu. Jadi memang hawa nafsu sama setan pala hitam ini yang berat dilawan, ya. Jadi kalau setan iblis beneran mah udah dibelenggu ya sama Allah, udah dirantai. Orang berbuat dosa maksiat, kesempatan untuk berbuat yang baik, hal-hal yang positif. Nah, seperti itu. Nah, makanya ayo kita pasang niat. Mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayah kepada kita, sehingga mudah-mudahan kita bisa benar-benar melaksanakan ibadah yang berkualitas. Jadi ini ibadah kita harus kualitas Bapak Saudara, bukan sekedar enggak makan enggak minum aja. Ya, jangan begitu. Kalau kita cuma sekedar enggak makan enggak minum di siang hari, semua orang bisa melakukannya. Makanya kata Imam Al-Ghazali, kalau orang puasanya hanya nahan lapar dan haus saja, itu mah baru saumul awam. Saumul apa? Saumul awam, kelas recehan, masih anak-anak itu kelasnya. Ya, pokoknya kalau nggak makan, nggak minum, nggak makan, nggak minum, dari mulai subuh sampai maghrib, pas banget maghrib udah makan lagi. Nah, itu namanya baru kelas awam. Tetapi kita nggak boleh begitu puasa kita. Karena kita udah masuk dalam kondisi manusia-manusia yang sudah benar-benar menyadari tentang keagamaan, sadar terkait tentang ajaran agama. Sehingga sebenarnya puasa itu bukan hanya itu yang dituntut, bukan hanya itu yang diminta. Yang penting ente nggak makan, nggak minum, dan nggak melakukan hubungan suami istri di siang hari. Bukan sekedar itu.
Tetapi para ulama, bahkan Imam Al-Ghazali menjelaskan kalau bisa ajak panca indera kita berpuasa. Ajak anggota tubuh kita semuanya berpuasa. Bukan hanya kita nggak makan, nggak minum, nggak melakukan hubungan suami istri siang hari, tetapi coba ajak panca indera kita berpuasa. Contoh, ini mata, ajak berpuasa. Ini telinga, ajak juga berpuasa. Mulut, ajak juga berpuasa. Anggota tubuh yang lain, contohnya tangan, ajak berpuasa. Kaki, ajak juga berpuasa. Sehingga kalau ada orang-orang yang jahil, ada orang-orang yang ingin berbuat aniaya dan macam-macam kepada kita, ya maka kita diperintahkan untuk bilang palyakul inni shaim, palyakul inni shaim. Tuh begitu. Jadi kalau ada orang-orang macam-macam mau jahilin kita lagi puasa, bilang aja, mohon maaf saya lagi puasa. Bahkan dulu kita udah baca dalam kitab Al-Minhajul Qawim, kalau bisa suaranya lebih dikeraskan, inni shaim. Nah gitu, inni shaim. Artinya bukan hanya mengingatkan kepada diri kita, kalau bisa kita ingatkan juga buat orang lain, bahwa dalam kondisi seperti ini kita bukan hanya nggak makan nggak minum, tapi omongan dijaga, telinga dijaga, mata juga dijaga, tangan kaki pun dijaga dari segala perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat, perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayah kepada kita, sehingga Allah ya berikan satu energi kepada kita untuk bisa melakukan hal itu semuanya. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir tentunya Bapak Saudara, yang paling penting kita minta supaya dikasih sehat. Begitu ya. Iya, kita udah ya Allah mempersiapkan dari bulan Rajab, bulan Sya'ban, datang Ramadan. Nah, kalau kita sakit kan kurang enak ya. Ya, begitu. Kalau kita ibadah pengen sholat tarawih, pengen baca Quran, ya pengen melakukan ibadah-ibadah yang lainnya. Bahkan saya selama Ramadan Pak, walaupun pengajian kita tawakufkan, saya sebenarnya terus pengajian di Masjid At-Thahiri. Kalau memang Bapak punya waktu, silahkan datang. Setiap subuh saya mengadakan pengajian. Jadi subuh pagi itu dari mulai tanggal 1 Ramadan terus sampai akhir Ramadan. Ya, saya sudah terbiasa melakukan ya kegiatan taklim Ramadan setiap hari. Ya, jadi kalau yang memang punya waktu silahkan aja mampir. Lagi jalan-jalan tuh, jalan pagi, nah mampir dulu. Habis mampir selesai ngaji jalan lagi dah. Nggak usah lama-lama ya. Ngaji selesai udah jalan lagi. Ya, seperti itu. Insya Allah banyak manfaatnya Bapak Saudara. Nah, seperti itu. Jadi kita minta supaya dikasih sehat. Kalau Allah kasih sehat, taufik hidayah, enak rasanya untuk ibadah. Nah, mudah-mudahan nih jamaah Musholah Nurul Zain senantiasa diberikan kekuatan sehingga sehat dan bisa melakukan ibadah dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang terakhir Pak, saya ya menyadari benar setiap kali saya bertemu dengan Bapak, khususnya di malam minggu ini, ya saya mungkin banyak kesalahan, banyak kekurangan sikap, perilaku, tutur kata, ya yang saya ya mungkin lakukan, yang Bapak lihat, yang Bapak dengar, semuanya yang nampak dalam diri saya, kelakuan saya banyak kesalahan dan kekurangan. Saat ini saya mohon supaya dimaafkan dan diikhlaskan semuanya. Kira-kira Bapak Saudara siap memaafkan saya? Mau memaafkan dosa dan kesalahan saya, yang besar yang kecil, yang sengaja maupun tidak sengaja? Sekali lagi saya tanya, mau memaafkan Bapak Saudara? Alhamdulillah. Ya mudah-mudahan ya begitu juga kita semuanya nih. Ya kita semuanya ya kadang-kadang kita suka ngobrol, kita suka bercanda. Yang manusia kan demennya ngobrol sama bercanda ya. Nah, itu udah wajar. Nah, kesempatan yang baik ini mudah-mudahan kita saling ya memberikan maaf satu dengan yang lainnya.
Nah kalau kita udah bersih, teman sama teman, tetangga sama tetangga, sahabat sama sahabat, saudara sama saudara, sudah saling meminta maaf, ya, dan memang ini diperintahkan di bulan Sya'ban. Jadi kalau bulan Rajab kita disuruh menanam benih-benih kebaikan, ya, istighfar banyakin, kemudian sholawat banyakin, sodakoh banyakin, amal-amal kebaikan banyakin. Nah bulan Sya'ban kita siram tuh bibit-bibit, pupuk-pupuk, benih-benih, ya, kebaikan yang kita sudah tanam, kita siram. Dengan apa? Yaitu dengan perbanyak silaturrahim di bulan Sya'ban, Pak. Jadi itu kita siram. Nah cara nyiramnya apa? Ya dengan silaturrahim. Sehingga nanti yang kita udah tanam di bulan Rajab tumbuh dengan subur karena disiram. Masuk Ramadan udah tinggal panen. Enak udah. Ya baca Quran, panen. Ya sholat tarawih, dapat panen lagi. Sodako, panen lagi. Kenapa? Karena ganjaran pahalanya bonusnya besar sekali. Nah mudah-mudahan begitu. Ya jadi dari mulai Rajab kita udah mulai, ya, menanam, ya, benih-benih amal kebaikan. Di bulan Sya'ban kita siram, kita jaga. Nah kemudian nanti Ramadan tinggal kita ngambil hasil, panen, dan dapat keuntungan yang sangat besar. Artinya bagaimana? Yuk di bulan Sya'ban ini kita perbanyak silaturahim dan silaturahim. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.